Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konferensi meja bundar. Apa itu konferensi meja bundar? Konferensi meja bundar atau KMB adalah pertemuan yang digelar di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Tujuan KMB sendiri adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda terkait pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan mengakhiri konflik yang berlangsung lama. Sebelum konferensi meja bundar, ada 3 perundingan lainnya, yaitu perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan perundingan Royan-Royan. Nah, tujuan utama konferensi meja bundar sendiri adalah menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda mengenai kedaulatan Republik Indonesia. KMB bertujuan mencapai kesepakatan tentang penyerahan kedaulatan yang tulus, menyeluruh, dan tanpa syarat kepada negara Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian Renville. Latar belakang konferensi meja bundar adalah ketegangan antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Belanda menolak mengakui kemerdekaan dan berusaha mempertahankan kolonialismenya. Konferensi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua negara, terutama mengenai penyerahan kedaulatan. Delegasi Indonesia yang hadir adalah Muhammad Hatta sebagai pimpinan delegasi Indonesia, Muhammad Royam sebagai wakil pimpinan delegasi Indonesia, Supomo sebagai sekretaris 1 delegasi Indonesia, Ratu Menten sebagai sekretaris 2 delegasi Indonesia, Abdul Karim Pronggolitgo sebagai wakil ketua delegasi Indonesia, Aldi Sastro Midjojo sebagai anggota delegasi Indonesia, Johannes Leimena sebagai anggota delegasi Indonesia, Suyono Hadinoto sebagai anggota delegasi Indonesia, Sumitro Jojo Hadikusumo anggota delegasi Indonesia, Kolonel TB Simatupang sebagai anggota delegasi Indonesia, Muwardi sebagai anggota delegasi Indonesia, Juwana sebagai delegasi Indonesia, Sukiman sebagai anggota delegasi Indonesia. Delegasi Belanda yaitu Mr. J.H. van Markseven sebagai ketua delegasi Belanda, Sticker sebagai wakil ketua 1 delegasi Belanda, Van Rooijen sebagai wakil ketua 2 delegasi Belanda, Van der Valk sebagai sekretaris delegasi Belanda. Delegasi yang hadir dalam konferensi meja bundar meliputi perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan BFO atau Bijeenkomst for Federal Overleg yang mewakili berbagai negara bagian bentukan Belanda di Indonesia, serta UNCI atau United Nations Commission for Indonesia sebagai pihak netral. Hasil utama konferensi meja bundar adalah disepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat dan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Selain itu, KMB juga menetapkan RIS akan bertanggung jawab atas utang dan kewajiban bekas Hindia Belanda, serta penyelesaian masalah Irian Barat akan dilakukan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Konferensi meja bundar KMB memiliki dampak signifikan bagi Indonesia, baik positif maupun negatif. Secara positif, KMB mengakui kedaulatan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS) dan mengakhiri konflik militer dengan Belanda. Namun, dampak negatifnya mencakup pembentukan RIS yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, untung Hindia Belanda yang ditanggung Indonesia, dan perseteruan terkait Irian Belanda. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam materi konferensi meja bundar adalah konferensi meja bundar menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia, menandai berakhirnya era kolonialisme Belanda dan dimulainya era kemerdekaan Indonesia. Meskipun RIS tidak bertahan lama, konferensi meja bundar tetap menjadi tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mungkin begitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.